Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan memulai pelajaran matematika. Yang pertama kita akan belajar tentang bilangan bulat. Adakah yang tahu apa itu bilangan bulat? Nah, mari kita belajar bersama ya. Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, kalau ini namanya garis bilangan ya. Kalau kita melihat di garis bilangan, maka bilangan nol itu ada di tengah. Sedangkan di kirinya nol namanya bilangan negatif. Dan di kanannya nol namanya bilangan positif. Sebagai contoh, misalnya gini. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Hewan apa saja yang kalian lihat di sana? Wah, ternyata ada banyak ya. Misalnya ada harimau, ada gajah, ada jerapah, dan hewan-hewan lain. Hewan-hewan itu bisa dihitung kan? Misalnya, jumlah harimau ada 20 ekor, jumlah gajah ada 15 ekor. Maka 20 dan 15 itu disebut sebagai bilangan bulat. Karena 20 dan 15 itu ada di kanannya 0, maka disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, kalau yang contoh negatif ini apa? Contoh dalam dunia nyata untuk negatif adalah misalnya, bagaimanakah suhu udara di daerah bersalju? Misalnya suhu udaranya adalah -4 derajat Celcius. Berarti bilangan -4 itu adalah bilangan bulat negatif. Sehingga dengan belajar bilangan bulat, kita bisa menyebutkan macam-macam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya contoh yang lain, misalnya kita membeli gula 1 kilogram. 1 ini juga termasuk bilangan bulat. Seperti itu ya. Pada garis bilangan, 0 ada di tengah, yang di sebelah kanan ini lebih besar dan yang di sebelah kiri lebih kecil. Kalau ada soal 2 dan 4, maka 2 itu kurang dari 4. Kenapa? Karena 2 posisinya ada di sebelah kirinya 4. Jadi 2 ini lebih kecil dari 4. Ingat, yang di sebelah kanan itu lebih besar, sedangkan yang di sebelah kiri itu lebih kecil. Kalau ada soal negatif 2 dan negatif 4, maka negatif 2 itu lebih besar dari negatif 4. Kenapa? Karena posisinya negatif 2 itu ada di kanannya negatif 4. Ingat ya, bahwa yang di sebelah kanan adalah yang lebih besar, sehingga negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Nah, aturan penjumlahan bilangan bulat. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya yakin semuanya sudah pada pintar. Kalau 10 ditambah 10 sama dengan 20. Itu kan bilangan positif ya. Nah, kalau seandainya bilangannya itu adalah negatif 9 ditambah 5. Nah, cara paling gampang untuk menyelesaikan soal perhitungan bilangan bulat yang ada negatifnya adalah, ingatlah bahwa bilangan negatif itu bisa kita anggap sebagai hutang. Jadi, kita bisa menganggap ini sebagai hutang 9 dibayar 5. Bilangan negatifnya kita anggap sebagai hutang. Hutang 9 dibayar 5. Jadi hutangnya sisa berapa? Nah, hutangnya adalah sisa 4. Maka negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Hutang 9 dibayar 5, sisanya adalah hutang 4. Hutang 4 ditulis dengan negatif 4. Jadi itu cara gampang untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat yang ada negatifnya. Kita lanjut.
Ini untuk pengurangan bilangan bulat. Kalau ada negatif 20 dikurangi 10 seperti ini, bagaimana caranya? Maka kita bisa mengartikan seperti ini. Ini kan ada bilangan negatif, ini juga negatif. Jadi sebenarnya ini adalah negatif 20 dijajar dengan negatif 10. Itu artinya hutang 20 dijajar atau ditambah dengan hutang 10. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kan negatif itu dianggap sebagai hutang, dan ini juga ada negatif. Itu artinya hutang 20 dijajar sama hutang 10, maka hasilnya adalah hutang 30. Hutang 30 ditulis sebagai negatif 30. Jadi negatif 20 dikurangi 10 sama dengan negatif 30. Kita lanjut ke pengurangan lagi. Kalau seperti ini bagaimana? Negatif 20 dikurangi negatif 10. Nah, kalau cara seperti ini paling gampangnya ya, kalau ada negatif berjejer dengan negatif, itu negatif dan negatifnya ini akan berubah menjadi tanda positif atau tanda tambah. Karena kan di sini ada jejer ya, 2, jadi tandanya ini bergabung. Jadi nulisnya jadi gini, negatif 20 dikurangi negatif 10 itu sama dengan negatif 20 ditambah 10. Ingat, tanda plusnya dari negatif dan negatif ini yang bergabung. Jadi kalau ada negatif berjejer dengan negatif, maka itu menjadi tanda plus atau tanda tambah. Jadi negatif 20 ditambah 10 sama dengan hutang 20 dibayar 10. Ada berapa sisa hutangnya? Ada negatif 10. Jadi jawabannya adalah negatif 10. Nah, sekarang kita ke perkalian. Ingatlah bahwa bilangan positif, kalau dikalikan positif itu hasilnya positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau bilangan positif dikali negatif itu hasilnya negatif, atau negatif kali positif hasilnya juga negatif. Jadi ingat, kalau perkalian dan salah satu bilangannya itu, ingat ya, salah satu bilangannya itu adalah bilangan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Jadi 2 kali min 2 atau 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Nah, kalau bilangan negatif dikali negatif, karena negatif berjejer dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Tanda negatifnya berubah menjadi tanda plus atau tanda tambah. Jadi bila ada negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah 4. Bilangan bulat positif. Sekarang ke aturan pembagian bilangan bulat. Aturan pembagian bilangan bulat itu sama seperti perkalian ya. Jadi kalau positif dengan positif hasilnya positif, positif dengan negatif atau negatif dengan positif hasilnya negatif. Pokoknya kalau salah satu ada negatifnya, hasilnya akan menjadi negatif. Tapi kalau negatif dibagi negatif akan menghasilkan positif. Jadi 8 dibagi 4 akan menghasilkan 2. Kalau 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Ini dalam kurung negatif 2 itu sama dengan negatif 2 seperti ini ya. Jadi sama, negatif 2 boleh ditulis dengan negatif 2 pakai kurung, supaya tandanya ini enggak bingung. 8 dibagi negatif 2 dikasih kurung supaya enggak bingung aja. Oke. Nah, kalau negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Karena ada bilangan negatifnya, jadi hasilnya akan menghasilkan negatif. Kalau negatif 8 dibagi negatif 2, negatif dan negatif akan menghasilkan positif. Positif 4. Begitu ya. Nah, sekarang kalau aturan hitung, kalau seandainya campuran itu bagaimana? Ingat, operasi yang di dalam tanda kurung harus didahulukan. Apapun yang terjadi ya, tanda kurung harus didahulukan. Yang kedua, tanda operasi yang didahulukan adalah kali atau bagi.
Yang ketiga, tanda operasi plus dan min itu sama kuat. Tanda operasi tambah dan kurang itu sama kuat. Dahulukan yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau ada soal negatif 4 ditambah 5 kali 2, yang didahulukan adalah dihitung perkalian, karena yang kuat itu adalah perkalian. Jadi hasilnya negatif 4 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2 nya dihitung dulu. Menjadi negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Begitu ya. Nah kalau ada seperti ini, nah, ada kurungnya, apapun yang terjadi kalau ada kurung maka dahulukan yang kurung. 2 ditambah 4 dalam kurung maka langsung dihitung. 2 tambah 4 adalah 6, kemudian dibagi 2, hasilnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Lalu kalau ada 10 ditambah 2 dikurangi 3, karena tambah dan kurang itu sama maka kita hitung dulu dari yang sebelah kiri. Jadi kita hitung 10 tambah 2 dulu. 10 tambah 2, 12. Lalu kemudian dikurangi 3, sama dengan 9. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, untuk menguji pemahaman, boleh diulang lagi ya video penjelasan ini. Lalu kita kerjakan soal sederhananya. Soal sederhananya akan tampil di Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.